Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Pratiwi, NIM 202020 38861080023 dari kelas FAIA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai model pembelajaran inquiry di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, utamanya mengenai skenario penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Pendekatan Pembelajaran PAITIK oleh dosen pengampu Bapak Dr. Usman MAG. Sebelum kita membahas mengenai materi penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran PAI, hal yang pertama kali harus kita ketahui adalah langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh di dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Kita ketahui bahwa ada 6 tahap atau 6 langkah dalam proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah tahap orientasi. Yang kedua adalah tahap merumuskan masalah. Yang ketiga adalah tahap merumuskan hipotesis. Yang keempat adalah tahap mengumpulkan data. Yang kelima adalah tahap menguji hipotesis. Dan yang keenam adalah tahap menarik kesimpulan. Pada suatu proses pembelajaran dalam upaya untuk menanamkan konsep, misalnya dalam pembelajaran PAI, kepada siswa itu tidak cukup hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa diberikan kesempatan untuk mencari tahu sendiri dan terlibat aktif di dalam pembelajaran untuk menemukan konsep dari fakta-fakta, dari pengalaman dan lingkungan atas dasar bimbingan dari guru. Oleh karena itu, penggunaan model pembelajaran inquiry menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan di dalam pembelajaran PAI agar peserta didik ikut terlibat secara aktif dalam hal menemukan sendiri konsep-konsep dari materi pelajaran. Pada pembelajaran PAI yang menerapkan model pembelajaran inquiry, hal yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghadapkan siswanya kepada sebuah permasalahan. Ketika siswa menunjukkan atensi atau perhatian mereka terhadap sebuah permasalahan, maka selanjutnya guru mengarahkan siswa untuk merumuskan sebuah masalah yang dapat berupa suatu pertanyaan. Kemudian, siswa diarahkan untuk bergabung ke dalam beberapa kelompok. Di dalam kelompok ini, mereka akan bekerja sama untuk menyusun sebuah hipotesis. Setelah mereka menyusun sebuah hipotesis, langkah selanjutnya adalah mereka harus mengumpulkan data yang mereka peroleh dari berbagai buku dan berbagai sumber relevan, misalnya saja dari LKS ataupun internet. Dan langkah terakhir adalah mereka bersama-sama untuk menguji hipotesis, dan kemudian mereka menarik kesimpulan dari hipotesis yang mereka peroleh. Baiklah, berikut ini kita tampilkan contoh konkret dari skenario penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini, kita mengambil contoh penerapannya di dalam sekolah dasar, yakni pada kelas 5, dengan tema Bulan Ramadan yang Indah. Adapun pada tahap orientasi, kegiatan yang harus dilakukan guru yang pertama adalah guru memberikan salam. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan presensi kehadiran terhadap siswa. Yang keempat, guru menerangkan atau menjelaskan mengenai topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan mampu dicapai siswa setelah mempelajari tentang materi Bulan Ramadan yang Indah. Kemudian kegiatan guru yang keenam adalah guru mengelompokkan siswa ke dalam 5 kelompok. Di dalam tiap-tiap kelompok terdiri dari 5 orang siswa. Yang kelima adalah guru menerangkan atau menjelaskan kepada siswa bahwa di dalam mempelajari materi Bulan Ramadan yang Indah, mereka akan melakukan berbagai macam aktivitas pembelajaran. Di antaranya yang pertama mengidentifikasi permasalahan, yang kedua mengajukan hipotesis, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menguji hipotesis, dan yang kelima melakukan penarikan kesimpulan. Pembagian kelompok ini dilakukan dengan metode undian. Kegiatan guru yang keenam adalah guru memberikan topik mengenai pentingnya belajar
materi bulan Ramadan yang indah. Sementara itu, kegiatan yang dilakukan siswa di dalam tahap orientasi adalah: yang pertama, siswa menjawab salam guru. Yang kedua, ketua kelas membimbing teman-temannya untuk berdoa secara bersama-sama sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, siswa mengacungkan jempol dan mengatakan hadir ketika guru melakukan presensi kehadiran. Yang keempat, siswa mencermati topik yang telah dijelaskan guru. Yang kelima, siswa memahami topik atau materi yang telah diterangkan oleh guru. Dan yang keenam, siswa mencabut undian yang telah disiapkan oleh guru dalam hal pembentukan kelompok. Dan yang ketujuh, siswa mencermati dengan baik penjelasan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, setelah kegiatan atau tahap orientasi dilakukan, kita masuk kepada tahap yang kedua, yakni tahap untuk merumuskan masalah. Adapun kegiatan guru pada tahap merumuskan masalah adalah guru mengarahkan siswa untuk merumuskan sendiri permasalahan yang telah ditemukan tentang topik atau tema materi pelajaran bulan Ramadan yang indah. Sedangkan kegiatan siswa adalah: yang pertama, siswa mendiskusikan bersama anggota kelompoknya mengenai permasalahan mengenai materi bulan Ramadan yang indah. Rumusan masalah yang dapat diajukan oleh siswa bersama kelompoknya bisa seperti: yang pertama, apa yang dimaksud dengan puasa secara bahasa dan istilah? Yang kedua, apakah sah puasa orang yang sudah mumayyiz? Yang ketiga adalah: apakah orang yang memiliki lemah fisik seperti misalnya tua dan sakit itu wajib untuk berpuasa? Jika tidak, apa yang harus mereka lakukan untuk mengganti puasa yang telah mereka tinggalkan di bulan Ramadan? Langkah yang ketiga adalah langkah untuk mengajukan hipotesis. Di dalam tahap mengajukan hipotesis, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah: yang pertama, guru menampilkan video pembelajaran tentang materi ketentuan puasa Ramadan. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan cara seseorang untuk mengganti puasa apabila dia dalam keadaan lemah fisik. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam tahap mengajukan hipotesis adalah: yang pertama, siswa menyimak dan memperhatikan secara saksama video pembelajaran yang telah ditampilkan oleh guru. Dan yang kedua, siswa berdiskusi tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan cara seseorang untuk mengganti puasa yang telah dia tinggalkan apabila dia dalam keadaan lemah fisik. Siswa dapat menganalisisnya melalui video pembelajaran yang telah mereka saksikan. Kemudian, hasil diskusi tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, siswa lalu mengajukan hipotesis. Hipotesis pertama yang dapat diajukan oleh siswa mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yakni diantaranya makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, gila atau hilang akal walaupun sebentar, murtad, haid atau melahirkan. Hipotesis yang kedua yang dapat diajukan adalah: seseorang yang berada dalam keadaan lemah fisik, misalnya karena tua, itu tidak wajib berpuasa. Dia bisa mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan cara berfidyah. Fidyah dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir atau miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap yang keempat, yakni tahap mengumpulkan data. Kegiatan yang dilakukan guru di dalam tahap mengumpulkan data adalah: guru menginstruksikan setiap kelompok untuk mencari dan menemukan data dari sumber yang relevan, baik itu dari buku paket pelajaran PAI, LKS, maupun dari sumber internet yang relevan untuk menjawab soal-soal yang telah dirumuskan tadi. Sedangkan kegiatan yang dilakukan siswa di dalam tahap pengumpulan data adalah: siswa bersama kelompoknya mencari dan menemukan data-data tentang ketentuan puasa, baik itu yang mereka temukan di buku paket, LKS, maupun di internet. Langkah yang kelima adalah langkah untuk menguji hipotesis.
Dalam tahap menguji hipotesis, kegiatan yang dilakukan guru adalah guru meminta siswa untuk saling berdiskusi dalam rangka untuk memverifikasi hasil dari pengumpulan data yang telah mereka lakukan dengan hipotesis yang telah mereka ajukan. Pendapat atau argumen yang dikeluarkan siswa harus dan wajib untuk didukung dengan informasi yang relevan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam tahap menguji hipotesis adalah siswa bersama anggota kelompoknya secara bersama-sama berdiskusi dalam rangka memverifikasi hasil pengumpulan data dengan hipotesis yang telah mereka ajukan di langkah sebelumnya. Tahap yang keenam atau tahap terakhir dari langkah-langkah pembelajaran adalah tahap untuk menarik kesimpulan. Pada tahap menarik kesimpulan, kegiatan yang dilakukan oleh guru ada dua. Yang pertama, guru meminta siswa untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah hendak dipresentasikan. Yang kedua, guru meminta kepada kelompok yang belum mendapat giliran untuk presentasi untuk menanggapi ataupun bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Sementara kegiatan siswa di dalam tahap menarik kesimpulan adalah siswa dengan kelompoknya bersama-sama merumuskan hasil kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai skenario penerapan model pembelajaran inquiry dalam pembelajaran PAI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.